Bapak Ibu, selamat malam semua Bapak Ibu. Sehat selalu? Amin. Bapak Ibu, untuk malam ini kita memiliki speaker yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Risa Santoso, BE MED. Saya yakin Bapak Ibu sudah kenal semua. Kalau belum kenal, saya boleh memperkenalkan dulu. Ibu Risa Santoso, BE MED, adalah Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Beliau beberapa kali mendapatkan penghargaan, salah satunya adalah MURI, Museum Rekor Indonesia, sebagai rektor termuda di Indonesia dengan segala macam prestasi yang beliau miliki. Ya. Selepas dari studi di luar negeri, studinya di luar negeri semua Bapak Ibu ya, S1 dan S2-nya. Nah, untuk hari ini beliau akan memaparkan tentang adaptasi dunia digital, navigate change. Dan saya pernah beberapa kali membaca literatur bahwa dunia telah berubah. Hanya perusahaan-perusahaan, instansi yang siap dan telah beradaptasi dengan dunia digital saja yang akan bisa eksis. Dan itu telah terbukti, Pak. Selama masa pandemi, perusahaan-perusahaan yang tidak kenal dengan dunia digital mau tidak mau akan keluar dari zona nyamannya. Baik, begitu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, mahasiswa, dan ini juga ada kabar menggembirakan, besok kampus Institut Teknologi Asia Malang juga mengadakan konferensi internasional. Nanti akan kita atur apakah Bapak Ibu juga bisa mengikuti konferensi internasional. Seandainya diperbolehkan, saya kirim linknya di chat. Itu sambutan dari saya. Waktu dan tempat saya serahkan pada Ibu Risa Santoso, BMD. Silakan Ibu Rektor. Baik, terima kasih Pak Agus. Selamat malam semuanya. Teman-teman yang sudah join, terima kasih. Malam-malam tetap semangat ya teman-teman. Ini pembicaranya katanya spesial, sebenarnya rektor sendiri. Jadi ya nggak apa-apa, kita ada mau teman-teman mau informal, mau chatting juga boleh, silahkan. Misalnya ada pertanyaan ataupun ada komentar, silahkan. Saya hari ini mau membawakan sharing sedikit mengenai navigating change. Tadi Pak Agus Rahman sudah sempat menjelaskan mengenai perubahan yang terjadi. Dan ini kita semua merasakannya ya, dari kita yang mungkin sebelumnya ke kantor full dari Senin sampai Jumat, ada yang Senin sampai Sabtu, pulang juga ya udah ikut macet-macetnya. Sekarang mungkin sebagian ada yang work from anywhere, bisa dari mana saja. Saya ada kenal juga rekan satu yang sebelumnya bekerja di Jakarta, sekarang bekerja masih tetap di perusahaan yang ada di Jakarta, tetapi bekerja dari Jember. Jadi sekarang work from anywhere, meskipun COVID sudah hampir menghilang ya, ini sudah ada herd immunity, semuanya sudah membaik, tetapi sekarang masih banyak hal-hal yang berubah dan tetap menetap di kebiasaan kita, menjadi sebuah habit yang baru. Nah, ini menurut saya navigating change mengenai sebuah perubahan digital ini tidak harus kita berpikir harus banget kita ini semuanya mengerti dan fasih mengenai digital, harus semuanya mengerti Google Ads, bukan itu, tetapi menurut saya kebiasaan kita berubah, dan juga kita sebagai mungkin teman-teman ada yang pengusaha di sini, teman-teman ada yang bekerja, semuanya merasakan perubahan tersebut, dan bagaimana kita bisa menemukan navigate our way gitu. Jadi menemukan jalan yang menurut kita cocok dan efektif juga bagi kita ataupun perusahaan. Nah, ini saya sharing sedikit mungkin buat teman-teman yang belum kenal. Saya saat ini rektor di Institut Asia, juga sekarang kadang-kadang training juga, ada strength coach juga, misalnya ada yang mau coaching, mungkin nanti kita bisa bertemu di hari lain. Saya lahir dan besar di Surabaya, jadi saya sampai SMA saya di Surabaya. Tadi Pak Agus Rahman sempat cerita mengenai saya S1, S2 di Amerika Serikat. Saya pindah setelah setelah SMA, saya ke Amerika Serikat. Lalu akhirnya saya masuk di UC Berkeley. Waktu itu saya mengambil economics, jadi Bachelor of Arts di Economics. Lalu saya lulus, saya ke jalan yang bukan ekonomi, saya masuk pendidikan. Jadi setelah itu saya masuk ke Harvard Graduate School of Education. Ya, di sana S2, jadi langsung S1 melanjutkan S2. Di antaranya pekerjaan saya ada secara part-time gitu, menariknya. Dan setelah pendidikan lebih
tidak nyambung lagi, saya akhirnya masuk ke pemerintahan gitu. Jadi waktu itu saya masuk di kantor staf kepresidenan, waktu itu di bawah Deputian 3 bidang isu-isu strategis. Dan saat itu saya menjadi tenaga ahli muda. Jadi sebenarnya kalau bisa disingkat dalam satu kalimat, itu seperti menjadi konsultan buat kementerian gitu ya. Jadi kita membantu mengawal program prioritas presiden. Waktu itu kita 1,5 tahun di sana. Jadi saya bergabung di sana 1,5 tahun, baru setelahnya akhirnya saya kembali ke Surabaya dan kembali ke jalan yang benar, bergabung dengan Institut Asia. Jadi saya bolak-balik Surabaya, Malang, dan waktu itu akhirnya full membantu di Asia setelah mengadakan beberapa event-event. Jadi waktu itu kita membuat bagaimana sih caranya experience dari teman-teman yang belajar di Asia itu lebih dari apa yang didapatkan di kelas saja, tapi bisa berguna dan dipakai di saat mereka sudah lulus kerja. Dan waktu itu kita mendevelop beberapa kegiatan-kegiatan dan juga bekerja sama dengan beberapa komunitas-komunitas untuk mendekatkan teman-teman yang ada di S1 ataupun S2 dengan dunia kerja. Dan S1 mungkin lebih ke komunitas dan profesionalisme. Kalau teman-teman S2 lebih banyak ke networking dan experience-nya membuka relasi ke tempat lain. Nah, jadi ini mungkin pertanyaan saya buat teman-teman biar kita tidak ngantuk ya. Udah meskipun masih jam 7 sih ya. Ini biasanya mari makan, jam-jam mari makan. Menurut teman-teman kalau kita ada sebuah perubahan dan kita mau menemukan jalan kita, itu easy or hard? Is it easy or hard? Apakah itu mudah ataukah itu sulit? Boleh diketik. Easy atau hard gitu. Ini teman-teman ada akses ke chat ya, Pak Agus ya? Iya, Ibu bisa Oh, akses chat. ada akses ke chat. Jadi silakan teman-teman. Hard. Terima kasih Pak Rafael. Yang lain boleh membantu mengetik. Easy, Pak Agus Subagio, terima kasih. Easy sekali. Quite hard, ya ada quite-nya lah, boleh susah tapi ya sedikit-sedikit susah. Hard, ini terima kasih. Ini Pak Yunus, hard titik. Jadi maksudnya hard gitu ya Pak ya. Jadi lumayan susah dan panjang. Sometimes easy, sometimes hard Bu. Oke, kadang gampang, kadang susah. Hard, terima kasih Bu Ririn. Not easy, so hard. Terkadang easy, terkadang hard. Jadi ternyata teman-teman ini ada yang merasa ini sangat mudah dan sangat susah gitu ya. Nah kalau boleh, ini teman-teman yang sudah mengisi. Kenapa? Kenapa kok easy, kenapa kok hard? Boleh. Easy and hard. Karena ini menarik ya menurut saya. Ini ada sebuah dualisme gitu. Ada yang easy, ada yang susah sekali, ada yang gampang sekali gitu. Kenapa teman-teman? Kenapa mudah, kenapa susah? Boleh pendek aja. Apapun alasannya teman-teman. Easy bila perubahan tidak radikal. Memerlukan waktu untuk ensure, need time to ensure. Jadi memerlukan waktu untuk memastikan. Jadi memastikan mungkin pekerjaannya berjalan dengan baik. Jadi perlu waktu ya. Kebiasaan susah diganti, Pak Rudi. Terima kasih, kebiasaan saya juga. Saya merasa kebiasaan saya ini susah sekali diganti kadang-kadang ya. Mau membuat new habits itu susah gitu ya. Easy karena jadi lebih mudah terhubung kebiasaan dan pengalaman. Jadi ini easy ya karena kebiasaan dan pengalaman. Mudah karena lebih mudah terhubung dengan orang lain. Seperti sekarang ini kita tidak harus ketemu di Institut Asia, kita ketemunya dari rumah masing-masing ya. Terima kasih. Ada yang lain? Kebiasaan, ini ada kebiasaan dan pengalaman ini sudah tadi Pak Agus Subagio. Nah, ini saya bacakan terakhir deh, hard in Indonesia karena di Indonesia masih menuntut kehadiran, meeting hanya 1 jam hadir, perjalanan PP 3 jam. Terima kasih. Ini menarik ya, ada satu artikel kemarin saya baca, katanya the biggest cost. Jadi salah satu biaya terbesar saat offline itu adalah waktu, karena waktu kita transportasi untuk ke tempat kerja itu banyak sekali memakan
waktu dalam hari kita, dan itu akhirnya membuat kita tidak efisien, kurang efisien. Dan ini saya teringat, terima kasih Bu Nuryani. Nah, ini salah satu hal yang kita simpan atau kita save, kita dapat selamatkan ya. Waktu saat COVID ya ini, kita bisa ketemu, kita tidak harus membuang waktu di lain tempat ataukah melakukan suatu hal-hal yang mungkin kurang efektif. Nah, tapi balik lagi, kita di Indonesia pun tentunya nggak hanya di Indonesia, banyak yang memerlukan kita untuk tetap offline dan ketemu satu sama lain. Sekarang saya yang sebelumnya di Institut Asia banyak mengirimkan mahasiswa ke luar negeri yang dulunya secara online, sekarang di request secara offline. Dan itu akhirnya kita harus kembali ke beberapa kebiasaan lama. Nah, ini menurut saya sesuatu hal yang sangat menarik karena kita berubah, ditarik-tarik ya, dari sebelumnya dipaksa untuk semuanya full online, sekarang kita kembali lagi harus beradaptasi, menemukan sweet spot di mana sih yang paling enak untuk kita bisa menemukan effectiveness dan juga bisa berkomunikasi dengan lebih enak dengan teman-teman kita, teman-teman kerja kita, dan produktif kepada perusahaan. Nah, jadi hari ini kita akan bicara 3 hal. Yang satu, the volatile world, jadi dunia yang sekarang sangat volatile. Yang kedua, mengenai adapting to change, jadi beradaptasi dengan perubahan. Dan yang ketiga itu navigating your way. Nanti di tengah-tengah setelah sesi kedua kita akan ada break sebentar. Jadi teman-teman nanti juga bisa setelah itu baru kita question and answer. Terima kasih, ini harus ada komitmen untuk melakukan sebuah penurunan. Nah, ini mungkin Pak Daris Lolo ya, butuh komitmen yang kuat untuk merubah arah goal. Nah, hal-hal yang kita lakukan untuk membuat sebuah perubahan. Nah, kalau kita lihat ini growth projection-nya, jadi data dari IMF, katanya Juli 2022 ini setelah dilihat proyeksi kita ke depannya itu sebenarnya masih gloomy, jadi still gloomy despite recovery. Jadi secara global ekonomi malah ada sebuah penurunan ya, dari yang 2021 ada recovery comeback setelah COVID, lalu 2022 3,2 dan tahun depan diproyeksi 2,9%. Untuk advance ekonomi, jadi ekonomi Amerika Serikat, UK, itu ada penurunan, dan kita di emerging market atau developing economies ada sebuah kenaikan tapi tidak signifikan. Ini growth projection-nya, meskipun kita sekarang sudah kembali, tapi masih ada hal-hal yang membuat kita itu tidak maksimal. Salah satunya teman-teman mungkin sudah tahu juga ada war di Ukraine, China yang sekarang ada COVID risk yang sampai sekarang masih ada penutupan lockdown, dan juga inflation at high gitu. Sekarang inflasi semuanya naik. Ini mungkin kita yang baru kerasa BBM naik. Ini hal-hal yang akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi kita. Dan nggak hanya itu, ini lucunya dari CNBC ada the Great Reshuffle. Companies are reinventing rules as employees seek remote work, flexible hours, and life beyond work. Katanya ada sebuah reshuffle besar di perusahaan-perusahaan, bahwa sekarang orang-orang yang bekerja itu mau remote work gitu. Jadi bukan lagi mereka ini sebagai benefit, tapi mereka kepingin WFA adalah sebuah keinginan gitu. Flexible hours dan life beyond work. Jadi ada hidup di luar dari pekerjaan. Dan ini perusahaan-perusahaan sudah mulai mengubahnya. Salah satunya saya beberapa saat lalu ngobrol dengan Pegadaian juga di Jakarta. Mereka mulai dari tahun ini sudah 50% dari work office yang disewa itu dilepas. Jadi mereka 50%-nya bagi yang admin itu bekerja dari work from anywhere, dari rumah, dari mana. Dan akhirnya working days-nya tinggal 3 hari. Sisanya bisa datang kalau diperlukan, tapi kalau enggak bisa dikerjakan dari mana saja. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya menjadi sebuah perubahan baru bagi kita yang mungkin di perusahaan tradisional, yang salah satunya seperti Institut Asia pun yang sekarang kita jadi kampus, yang tentunya ada sebuah perubahan yang terjadi gitu, dan kita harus siap dan bisa mengcapture leverage ini. Bagaimana caranya kita bisa meleverage ini. Dan kalau kita ngomong mengenai VUCA, teman-teman mungkin sudah familiar, volatility, U-nya uncertainty, complexity,
dan ambiguity. Maksudnya apa? Ada sebuah rapid change atau sebuah perubahan yang sangat cepat. Kalau volatility, uncertainty, nggak ngerti kita mau kemana gitu arahannya. Mungkin ke depannya bisa ke A, mungkin bisa ke B gitu. Ada complexity, jadi sebuah kompleksitas, dan juga ambiguity, masih nggak jelas gitu. Dan kenapa kok ini sering dipakai? Ini karena biasanya itu VUCA ini ditunjukkan bahwa kita tuh sebenarnya di dunia ini banyak hal-hal yang tidak bisa kita expect gitu. Dan dari sini kita kalau melihat sekarang state of volatility ini diperbesar dan diperbanyak oleh karena COVID gitu. Kalau sebelumnya mungkin kita ada changes in work gitu ya. Kalau sekarang dengan adanya COVID semuanya dibesarkan atau semuanya di-expand. Akhirnya lebih banyak hal-hal yang berubah. Dan nggak hanya COVID saja, tapi teknologi yang cepat banget berubah membuat kita harus lebih cepat beradaptasi. Nah, ini sekilas, ini menurut saya menarik, changing habits. Ini dari Global Talent Trends 2022, katanya work-life balance trumps even blank balance for job seekers. Maksudnya gimana? Orang-orang itu sekarang mencari work-life balance. Kalau kita bisa mendapatkan work-life balance yang lebih baik, itu lebih baik lebih diminati daripada compensation and benefit. Kalau sebelumnya orang mencari gaji yang tinggi, sekarang mencari work-life balance yang saya bisa hidup dengan lebih baik, mempunyai waktu yang lebih fleksibel. Jadi ini sesuatu yang menarik. Dan kalau dilihat, yang paling tinggi work-life balance, yang kedua baru compensation and benefit, yang ketiga adalah colleague dan culture, jadi teman kerja dan juga suasana kultur dari perusahaan. Lalu yang kedua, employees happy place is the key they choose. Jadi maksudnya kalau misalnya mereka itu satisfied atau mereka itu puas dengan company-nya mengenai fleksibilitas, waktunya, rata-rata orang yang bekerja di perusahaan Anda itu akan lebih happy. Dan mereka bakal merekomendasikan perusahaan kepada teman mereka. Jadi lebih happy. Nah, dan yang ketiga, ini mulai Gen Z mulai masuk, gimana sekarang itu lebih banyak sebuah keinginan untuk kultur yang mempunyai benefit di mental health and wellness. 66% of Gen Z, jadi orang-orang Gen Z itu yang lahirnya kira-kira tahun 2000-an, yang sekarang sudah mulai masuk di tempat kerja ya. Kalau 2000 sekarang sudah 22. Nah, ini mereka mau investasi di mental health dan mau meningkatkan company culture yang lebih mementingkan hal tersebut. Lalu setelahnya, selain itu, culture can be a selling point for picky job seekers gitu. Kalau misalnya ada orang-orang yang sekarang mencari sebuah pekerjaan, kultur menjadi hal yang menarik bagi mereka. Kalau misalnya melihat sebuah perusahaan visinya bagus, melihat tujuannya oke, mungkin ada hal-hal sosial yang dilakukan dan membuat impact. Nah, itu menjadi sebuah point selling untuk mereka yang mencari pekerjaan. Dan ini menurut saya menarik sekali karena mau nggak mau sekarang kita Gen Z sudah masuk ya. Dan poin dari perusahaan apa, balik lagi seringkali kalau kita itu melihat sebuah visi, misi dari perusahaan, itu dulunya mungkin hanya ditulis untuk website gitu ya. Tapi sekarang mau nggak mau kita harus benar-benar jelas gitu. Apa sih tujuan kita? Kenapa kita bekerja? Perusahaan ini mau dibawa kemana? Karena mau nggak mau teman-teman yang mencari pekerjaan itu mencari perusahaan yang mempunyai tujuan yang sama gitu. Jadi akhirnya menjadi sangat penting gitu. Dan changing habits yang terakhir, employees want a care package. Jadi maksudnya apa? Orang-orang itu mau mereka diberikan sebuah care itu apa ya? Sebuah kenyamanan atau mengetahui bahwa mereka itu being cared about gitu. Jadi maksudnya mereka itu diayomi mungkin gitu ya, diayomi, mereka tahu kalau perusahaan itu care dengan mereka. Dan ini tuh menarik sekali setelah adanya COVID. Jadi health benefits, apakah perusahaan mempunyai health benefits, apakah mempunyai hal-hal yang bisa membuat employee lebih nyaman, itu membuat mereka 3 kali lebih happy saat bekerja gitu. Dan ini
menurut saya salah satu dari mental health lagi, ini sebuah hal yang baru yang mungkin sebelumnya kita tuh fokusnya adalah produktivitas, bagaimana mencari produktivitas yang paling baik, tapi sekarang ada perubahan di kebiasaan gitu. Dan mau nggak mau kita harus melihat juga dari keadaan yang ada ini bagaimana bisa memberikan sebuah fleksibilitas dan memberikan kenyamanan itu agar employee atau pekerja ini happy dan bisa maksimal dalam pekerjaannya. Nah, kalau misalnya kita bilang sebelumnya, wah, the future is changing. Ini perubahan itu akan berubah ya, dunia kebiasaan akan berubah. Kalau sebelum-sebelumnya saya pernah sharing, kita ini perubahan datang tiba-tiba gitu ya. Kalau misalnya kita ini ada sebuah teknologi baru, apa kita rasa Indonesia akan lama. Tapi it's actually not that gitu. The future is now. Sekarang itu perubahan sudah terjadi gitu. Dan bagaimana sekarang kita itu menindakinya? Nah, itu pertanyaannya. Jadi bagaimana sekarang kita bisa navigate through the change that already happened gitu. Bagaimana kita menavigasi dari perubahan yang sudah ada dan sudah terjadi. Gitu. Nah, ini bagian yang keduanya, adapting to change. Ini menarik sekali menurut saya. Kalau misalnya kita tadi ngomong ada yang bilang susah, ada yang mudah. Wah, ini sebenarnya suatu happy sekali kalau saya dengar orang melihat sebuah perubahan itu gampang ya. Nah, ini ini profesor saya. Dulu saya mengambil kelas di Harvard waktu itu tentang adult development, dan dia bilang dia membuat buku ini. Dia bilang kalau kita tuh mempunyai sebuah imunitas terhadap perubahan. Bagaimana otak kita itu nggak mau atau resisten terhadap sebuah perubahan, terutama apabila kita merasa itu mempunyai effort yang tinggi. Kalau itu effortnya tinggi, semakin kita menolak perubahan tersebut. Dan ini kita itu we are wired to resist. Katanya 70% of initiatives itu dari perusahaan-perusahaan top 500 itu failed atau gagal. Dan kalau misalnya kita melihat, sebenarnya alasannya itu menarik karena our brain atau otak kita itu sebenarnya didesain untuk conserve energy. Jadi bagaimana otak kita itu sebenarnya meresist perubahan, nggak mau berubah karena kita itu zaman dulu, kalau kita ngomong zaman dulu, itu kita tuh mau conserve energy, kita mau bagaimana bisa hidup lebih lama gitu ya. Jadi akhirnya kalau misalnya kita mau ada sebuah perubahan itu sangat susah untuk diganti. Makanya mungkin teman-teman tadi ada yang bilang, wah, kalau merubah habit itu susah sekali. Karena saat kita mempunyai sebuah habit, itu kita harus mendisturb habit itu agar kita bisa berubah. Dan akhirnya kalau kita mau merubah itu memerlukan energi yang tinggi. Gitu. Dan makanya orang-orang bilang change is stressful. Gitu. Sebuah perubahan itu berat atau stressful. Nah, ini kalau saya bilang ya, kita ini biasanya merasa bahwa misalnya ada sebuah perubahan, ini menarik banget kalau teman-teman lihat di graf ini satir model of change. Orang-orang itu mempunyai sebuah ekspektasi bahwa saat ada sebuah perubahan, kita itu akan membaik pelan-pelan sampai menemukan status quo. Kalau teman-teman lihat di garis yang kiri ini adalah performance, jadi performance-nya personal, bisa pribadi, bisa perusahaan. Yang bawah ini adalah waktu. Jadi kalau misalnya kita lihat lead status quo, jadi status quo yang sekarang misalnya ya, mau ada sebuah perubahan besar gitu ya, kita mau ada sebuah habit yang berubah atau mungkin di perusahaan mau ada sebuah perubahan, ekspektasi kita, performance kita pelan-pelan naik. Pelan-pelan naik seperti garis yang titik-titik ini. Ini semakin lama semakin naik sampai akhirnya mempunyai sebuah new status quo. Mungkin yang sebelumnya misalnya kita ada sebuah perusahaan yang sebelumnya full marketingnya offline, sekarang mau masuk online. Jadi maunya pelan-pelan bertambah baik sampai akhirnya menemukan titik optimal setelah ada perubahan. Tapi sebenarnya hal yang terjadi itu tidak seperti itu. Setiap kali ada perubahan, pasti ada sebuah resisten, apa itu di diri kita atau di perusahaan, dan ada dipping in performance, ada penurunan dalam performance. Di mana kita itu pasti ada waktu untuk penyesuaian. Dan ini orang-orang bilang katanya ini the valley of death gitu. Kalau misalnya kita tidak bisa, ya itu akan tambah lama tambah turun gitu. Kalau kita merasa waduh ini semakin lama
kok susah ya, akhirnya kita abandon the change ya. Itu tiba-tiba bisa kita lakukan karena pasti ada dip of performance gitu. Dan bagaimana kita mau menyampai sebuah new status quo adalah apabila kita bisa navigate through the change, kita pelan-pelan akhirnya masuk dari state of chaos itu yang mungkin orang-orang masih bingung mau ngapain, atau kita sendiri mungkin masih menyesuaikan, sampai akhirnya pelan-pelan naik ke new status quo. Jadi sebuah perubahan bakal mempunyai sebuah hasil yang sangat positif saat kita mau melewati masa chaos ini, penurunan performance, dan tetap gigih untuk naik masuk ke dalam new status quo. Growth is uncomfortable. Jadi perubahan itu tidak nyaman. If you are not uncomfortable, kalau kamu tidak merasa tidak nyaman, you are not growing. Kamu tidak berkembang. Dan ini ada S-curve of learning. Orang-orang biasanya merasa kalau kita ngelihat itu saat kita belajar sesuatu yang baru, waktu pertama kali kita belajar sesuatu itu memerlukan waktu, nggak bisa langsung tiba-tiba hebat gitu, nggak bisa kayak garis lurus gitu, itu nggak bisa. Jadi pelan-pelan kita akan mempunyai waktu yang panjang untuk sebuah growth. Lalu ada engagement, ada sweet spot-nya, semakin lama semakin tinggi, dan akhirnya mastery. Dan kalau misalnya kita ngelihat ini, sebenarnya masuk akal karena kita mau ada sebuah perubahan, pasti ada yang perlu dipelajari baru gitu. Dan saat kita memerlukan sesuatu hal baru untuk dipelajari, mau nggak mau kita harus spare the time untuk kita benar-benar fokus ke sana gitu. Dan kalau misalnya enggak, ya pasti di sini pasti ada dip of performance gitu. Nggak mungkin tiba-tiba kita langsung hebat dalam suatu hal. Menariknya, growth in uncertain times, mau nggak mau, kita tuh nggak bisa tiba-tiba langsung tinggi banget. Mau nggak mau, apa yang kita bisa lakukan adalah memiliki small learning cycle, di mana kita itu mempunyai sebuah perubahan. Kalau teman-teman dilihat di sini, bagaimana kita bisa menjadi high performer, adalah kita mempunyai sebuah learning curve, belajar sedikit tapi diimplementasikan, belajar sedikit diimplementasikan, sampai ada sebuah mastery di sana. Lalu hal lain kita lakukan untuk diimplementasikan. Yang akhirnya ini membuat sebuah cycle semakin lama semakin baik. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat bagaimana kita bisa fokus dalam perbaikan berkala, jadi continuous improvement, salah satunya ini, bagaimana kita bisa perlahan-lahan semakin lama semakin baik. Kita mempunyai sebuah learning curve, nggak usah belajar yang sangat, kita ekspektasi, wah saya harus bisa belajar sebuah hal yang baru dengan cepat. Nggak harus itu, tapi bagaimana kita bisa memilah-milah pelajaran, bite size learning, di mana itu bisa kita implementasikan setelahnya. Dan di situ kita baru pelan-pelan bisa menemukan tadi itu, the sweet spot, dan semakin lama semakin baik dalam pekerjaan maupun dalam diri kita sendiri. Ini quote yang saya sering pakai, saya senang banget dengan quote ini dari buku Change is Good, You Go First. Dia bilang, Anda tidak punya pilihan tentang perubahan, tetapi Anda punya pilihan tentang bagaimana Anda dan tim Anda bereaksi terhadapnya. You don't have a choice about change, but you do have a choice about how you and your team react to it. Jadi, Anda itu nggak punya pilihan tentang perubahan. Tetapi, mau nggak mau, ya kita harus bisa beradaptasi. Dan kita harus, bagaimana caranya sekarang kita ini bisa memaksimalkan diri untuk lebih baik di sana. Oke. Nah, kita sampai di ini nomor 2, mungkin saya bisa buka kalau misalnya ada yang pertanyaan, baru kita masuk break dan masuk sesi ketiga. Ini Pak Agus atau Bu Tere, bagaimana Bu? Kita mau ada break. Pertanyaan langsung, boleh Ibu? Atau langsung via chat pertanyaannya? Langsung? Ya. Baik Bapak Ibu, mumpung ada kesempatan. Silakan kalau ada yang mau disampaikan dulu, silakan Pak Rafael Gunawan. Silakan Pak Rafael. Silakan Pak Rafael. Masih termute, Pak? Baik, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak Direktur. Temanya tentang, kalau saya bahasa sederhanakan, apakah manajemen perubahan gitu, Kak?
kurang lebih seperti itu. Benar Pak, benar. Mengenai manajemen perubahan. Ya. Kemudian saya langsung melihat to the point pada pengalaman Ibu Risa sendiri kan. Ibu tadi udah cerita di awal dari secara background ilmu dan kemudian pada pekerjaan. Semula ekonomi ya kurang lebih Bu ya. Ekonomi, pendidikan, dan kemudian masuk ke konteks pemerintahan ya. Sementara ilmunya itu kan sudah samudra semua tuh Bu. Ekonominya samudra, pendidikannya samudra, sekarang masuk ke pemerintahan ya samudra juga. Nah, yang saya mau tanyakan dari pengalaman Ibu sendiri, bagaimana fleksibilitas pikiran kita ini bisa dilatih ketika kita kemudian menjalani suatu boleh nggak istilah unboxing ya, out of box ya, out of box experience, out of the box ya Pak ya, out of the box experience. Ya, kalau garis lurusnya ya ekonomi udah ekonomi aja sampai lama-lamanya, atau tadi pemerintahan ya pemerintahan aja, padahal mungkin Ibu kan tidak belajar juga ilmu pemerintahan katakanlah, orang kan melihatnya begitu, mungkin juga Ibu belajar, cuman kita kan melihatnya garis lurusnya begitu, seperti yang terjadi yang sedang saya olah juga di Singkawang ini. Sebetulnya salah jurusan saya masuk ke kedokteran tuh, karena sekarang ngurus pariwisata. Nah, lebih salah jurusan lagi. Sekarang saya ngurus karate, Bu. Saya jadi ketua IMT Singkawang. Nah, entah kenapa teman-teman kok kasih percayaan kepada orang yang memang ya manusia seperti saya ini kan. Nah, cuma dari situ saya melihat sisi edukasi belajar seumur hidupnya ya, learning life ini kan jadi mungkin bahasa refleksinya berarti saya harus belajar sesuatu nih. Saya harus belajar sesuatu. Jadi akhirnya garis benang merahnya adalah pada the power of management itu sendiri. Manajemen bukan dulu sebagai ilmu ekonomi, tapi manajemen ini menurut saya sih udah jadi panglima sekarang, Bu. Dalam segala hal menjadi ya apapun sekarang pendidikan manajemen. Ya toh? Pemerintahan udah pasti manajemen. Ngurus anak juga manajemen kan. Di mana-mana ada perlu manajemen ya Pak Rafael ya? Nah, makanya the master, yang panglimanya sekarang manajemen, Bu. Saya tarik belakang pengalaman saya masih di Jogja tahun 2000 ke bawah. Ada kakak pembimbing saya, kebetulan dosen Universitas Kristen Duta Wacana, sudah nawarin saya. Kami tuh sekolah enggak selesai-selesai. Maksudnya pendidikan profesinya. Udah bagus pindah jalur, masuk MM. Udah ditawarin, Bu, tahun-tahun segitu. Tapi saya belum ini, masih masih kolot ya. Tapi ya saya kan lagi kedokteran. Apa saya suruh belajar ekonomi gitu kan? Pikiran kolotnya. Entoh juga saya masuk MM kan sekarang kan. Andai kata saya dulu juga sudah MM, mungkin sekarang udah jadi dosen kali Bu ya. Jadi mungkin, Pak. Inti pertanyaan saya masih bisa jadi dosen Pak. Saya tadi amin Bu. Jadi inti pertanyaan saya ingin lebih pada fleksibel. Bagaimana kita ya enggak usah seperti saya lah nunggu sekian tahun baru sadar gitu Bu. Bagaimana kita punya daya revolusi manajemen pikiran kita ini supaya tidak terjadi korban-korban seperti saya ini Bu. Makasih. Baik. Terima kasih Pak. Nanti ini untuk framework atau mindset nanti kita bakal ngomongin di sesi 3 nanti setelah break. Tapi menurut saya menarik sekali nih. Kalau misalnya tadi Pak Rafael cerita mengenai bagaimana kita ini sekarang ini jalan itu nggak lurus itu. Kalau misalnya kita merasa wah kita ini 30 tahun ke depan saya harus misalnya ya saya itu ini nggak pernah dari waktu saya kuliah sampai sekarang itu mempunyai goal jangka panjang. Meskipun ini saya jelaskan ibu kan karena teman-teman MM sendiri, teman-teman Asia sendiri, jadi saya terbuka aja nggak apa-apa. Saya jadi nggak pernah punya goal 30 tahun ke depan, itu nggak ada. Jadi kalau teman-teman ada, biasanya saya di interview dan ditanyain apakah ini Bu Risa ke depannya goalnya mau apa Bu? Mau jadi menteri? Saya sejujurnya tidak ada goal panjang. Karena menurut saya gini,
dari perjalanan hidup saya sendiri, banyak sekali opportunity yang keluar di tengah jalan gitu. Dan kalau teman-teman nanti sempat ada slide-nya juga, nanti saya share. Sekarang itu banyak hal yang terjadi yang kita perlu tahunya itu multidisciplinary, jadi nggak hanya satu doang. Kalau misalnya saya sekarang ini mau menjadi belajar kedokteran, mau nggak mau di kedokteran pun kita perlu belajar teknologi, kita perlu belajar manajemen, nggak benar-benar linear satu ilmu saja gitu. Jadi kalau misalnya kita ini sekarang pemikirannya sangatlah apa ya linear dan mau misalnya saya ngomong ini sempit gitu ya, itu akan susah karena mau nggak mau ke depannya ini sangat banyak kolaborasi yang terjadi gitu. Dan akhirnya kita harus bisa fleksibel. Ini menarik banget, saya itu bulan lalu ketemu sama CEO-nya Mirai Asset, Mirai Sekuritas, mungkin teman-teman ada yang main saham, investasi di saham, ada yang pakai Mirai. Dia bilang gini, dia orang Korea, jadi Mirai itu perusahaan Korea, masuk ke Indonesia, dia ditempatkan seorang dari Korea, dia ditempatkan di sini sebagai CEO-nya. Dan dia bilang gini, saya ini ngambil S2 manajemen, sebenarnya saya nggak perlu, tapi saya akhirnya ngambil. Soalnya gini, ada sebuah perbedaan kultur. Waktu di Korea, orang-orang yang lulus S1 mau dari apapun, jadi dia kalau nggak salah dari bagian hospitality, kita mau jurusan apapun, itu saat lulus S1 dianggap kita adalah lulusan S1. Tidak terlalu pusing mengenai ilmu yang diambil. Gitu. Tapi di Indonesia, kita tuh ternyata S1 bidangnya apa, sangat dilihat. Gitu. Jadi kalau S1-nya bukan banking, itu dipertanyakan sama tim-timnya. Gitu. Jadi kenapa kok nggak banking, kok jadi CEO di sini? Gitu. Jadi ada sebuah hal yang menarik, dia bilang, sebenarnya kalau S1 kita kan belajar bagaimana caranya kita bisa independen, kita bisa mandiri, bisa belajar sendiri, bisa navigate kita ini diri kita bagaimana. Tapi setelah kita lulus pembelajaran itu banyak yang terjadi di tempat kerja gitu. Saya pun bisa bilang bahwa mungkin 90% hal yang saya pelajari itu banyak saya pelajari ya di tempat kerja saat saya bekerja. Misalnya pendidikan pun akan sangat berbeda apabila saya masuk di dunia pendidikan sebagai dokter, atau saya sebagai researcher, atau mungkin saya masuk ke dalam NGO akan sangat berbeda. Kebutuhan yang kita perlukan yang sama sebenarnya bisa kita pelajari sendiri. Kalau sekarang mungkin bisa dipelajari di YouTube gitu. Jadi sebenarnya bagaimana sih kita dalam pendidikan ini dilatih untuk bisa beradaptasi, bisa belajar sendiri, bisa mempunyai network yang lebih besar. Kalau itu sih pandangan saya, Pak. Jadi kalau kita mempunyai sebuah mindset yang mau terus berkembang, itu akan jauh lebih memudahkan kita dalam hidup. Apakah itu belajar hal baru, mungkin pindah karir, itu banyak sekali opportunity yang bisa terbuka bagi kita. Menurut saya gitu sih, Pak Rafael. Semoga menjawab pertanyaannya ya, Pak. Demikian, Pak Rafael. Lanjut, Ibu. Ada lagi pertanyaan dari, ada dua ya, banyak pertanyaan. Yang pertama dulu ya, Bu. Dari Silakan. Pak Imam Ma'ruf. Tadi dijelaskan tentang S-curve tahapan perubahan. Jika dikaitkan dengan perubahan yang sekarang eksponensial, apakah S-curve tadi masih relevan, Ibu? Itu pertanyaan dari Pak Imam Ma'ruf. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kalau S-curve itu adalah S-curve of learning, ini saya sharekan lagi deh, mumpung ini. Jadi ini S-curve of learning, ini sebenarnya S-curve of learning ini bagaimana kita memproses sebuah informasi dari kita pertama waktu sampai kita itu menjadi mastery atau kita tuh bisa ahli dalam bidangnya gitu, Pak. Jadi sebenarnya perubahan itu cepat atau tidak, eksponensial atau tidak, kita secara orang kalau mau belajar sesuatu pasti ada ini. Awal-awalnya kita belajarnya pelan, setelah itu kita mempunyai growth yang sangat tinggi, kita belajarnya tiba-tiba jadi cepat. Misalnya sekarang saya mau bahasa Inggris, itu anggaplah bahasa Inggris. Awalnya untuk belajar bahasa Inggris atau bahasa baru itu sangat susah. Pertama-tama belajar 100 kata pertama aja susah banget. Kita mau bikin kalimat aja susah banget. Makanya growth-nya sangat pelan, meskipun waktunya banyak. Setelah kita sudah bisa ngomong sama orang, kita bisa conversation gitu ya, tiba-tiba pembelajaran kita jauh lebih cepat. Dalam 1 bulan,
kita ditaruh di luar negeri, langsung bisa lumayan fasih gitu. Nah, itu sebenarnya gambaran S-Craft ini. Jadi pola pembelajaran kita dari pertama kita tidak tahu sama sekali sampai kita menjadi mastery itu sebenarnya caranya gini. Nah, kalau Bapak tadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan perubahan yang sekarang eksponensial, mau nggak mau ya kita cara belajarnya kita tetap kayak gini kok Pak. Kita tetap mempunyai waktu yang panjang pertama-tama, awal-awal kita membutuhkan waktu yang panjang untuk mempelajari sesuatu. Dan bagaimana ini relevan? Menurut saya pembelajarannya sekarang yang dilihat, apakah perlu kita mempelajari sesuatu yang sangat kompleks? Kita dilihat dulu, dipilah dulu, mana hal-hal yang penting yang harus dikuasai, yang bisa dipakai langsung, yang relevan langsung bisa dipakai. Jadi kalau sekarang perubahan sangat cepat, coba dipilih mana sih yang sekarang bisa digunakan, yang bisa saya praktekkan sekarang, dan bisa berguna buat saya sekarang gitu. Instead of kita belajar sesuatu yang besar. Contoh bahasa Inggris tadi, misalnya saya mau berkomunikasi dengan bisnis partner dalam bahasa Inggris khusus dalam bidang pendidikan. Mendingan saya belajar khusus kosakata pendidikan daripada saya belajar bahasa Inggris secara besar-besaran. Nggak perlu mungkin grammar saya benar-benar bagus, asal saya bisa menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, udah cukup. Nah, ini di masa yang sekarang perubahan yang cepat, kita harus pintar memilih di situ, Pak. Bagaimana kita memilih hal-hal yang penting untuk dipelajari. Gitu, Pak. Ya, baik. Saya bacakan lagi, Ibu. Ada mungkin lagi satu pertanyaan lagi, lalu kita break aja nanti dilanjutkan nanti. Baik. Saya bacakan katanya satu Bu Tiri ada waktu mau sharing juga katanya Bu Tiri sebentar. Iya. Ini saya bacakan ya Bu Risa. Dari Pak Khairul Amin. Siap. Mohon izin bertanya bagaimana cara kita menghadapi seorang pemimpin yang tidak peka dan alergi terhadap kritik. Terima kasih. Yang alergi terhadap apa, Pak? Sorry. Saya ulang lagi, bagaimana cara kita menghadapi seorang pemimpin yang tidak peka dan alergi terhadap kritik. Waduh, yang alergi terhadap kritik dari Pak Khairul Amin. Waduh, baik. Terima kasih Pak Khairul. Wah, ini menurut saya ini susah-susah gampang ya, karena ini saya harus tahu nih, ini orangnya bagaimana gitu. Karena menurut saya kita kan pasti menghadapi orang itu banyak ya, personality-nya macam-macam. Kalau menurut saya yang paling universal dan paling bisa dipakai itu adalah bagaimana kita bisa menemukan WIIM-nya. Kalau misalnya teman-teman di S2 mungkin sudah tahu what's in it for me. Jadi WII. What's in it for me. Maksudnya buat dirinya Bapak bisa dikritik. Pasti sebenarnya kepentingan yang bisa digali yang membuat mereka mau mendengarkan Bapak Ibu. Atau Bapak ya. Di kasus ini. Jadi misalnya kepentingannya adalah keuntungan perusahaan. Kalau gitu coba di phrasing di mana itu membuat kasusnya itu akhirnya fokus terhadap pendapatan perusahaan. Misalnya mengenai kultur yang kurang. Jadi ya mungkin phrasingnya adalah Pak, misalnya ini tidak di klien-klien kita pergi semua Pak. Tidak mau sama kita lagi pindah ke perusahaan lain. Nah, pasti akan mengambil perhatiannya. Nah, kalau Bapak bisa menemukan what's in it for me-nya, pentingnya apa buat beliau, nah itu pasti akan mendapat jadi attention grabber. Nah, pasti akan tanyain dulu kenapa gitu. Nah, baru dijelaskan. Karena perusahaan kita itu misalnya tidak mempedulikan mereka saat apapun kritiknya itulah. Kritiknya terserah apa. Tapi balik lagi melihat what's in it for me-nya. Maksudnya pentingnya buat mereka itu apa gitu. Kalau misalnya kita ngelihat dari sisi kita, ini sering kali ya dilihat ya. Kalau kita ngelihatnya dari sisi kita, dari sisi yang lain tidak memikirkan sebenarnya kepentingan dari orang yang kita ajak bicara ini apa. Seringkali mereka mungkin mendengarkan saat itu bisa cepat lupa. Itu kan sangat cepat lupa ya. Saya sendiri sih merasa saya cepat lupa gitu. Kalau itu tidak penting banget buat saya, bakal cepat lupanya. Jadi kalau misalnya mau grab my attention atau grab orang punya attention, balik lagi teman-teman ingat gimana sih, apa sih yang dicari sama orang ini? Apa yang penting bagi orang ini?
yang akhirnya bisa membuat saya didengarkan. Seperti itu sih Pak, yang menurut saya cukup universal ya. Terima kasih. Berarti cukup Ibu Risa? Nah, kita nggak apa-apa, kita mungkin break dulu aja Pak, lalu mungkin Bu Tere sharing sedikit, lalu kita akan materi sebentar, baru kita jawab pertanyaan yang lainnya, kita bisa diskusi-diskusi. Paling sesinya nggak lama kok Pak, 15 menit paling sesi yang ketiga. Ya. Ya. Oke Pak. Ya baik, terima kasih Ibu Risa. Bapak Ibu, untuk jadwal rundown-nya sudah saya kirim di chat Bapak Ibu ya. Jadi pukul 19.50-an ya saat ini ada promo S1 online. Kemudian dilanjutkan oleh break sampai dengan pukul 20:10 menit. Kemudian 20:10 menit pemaparan dari narasumber kita di sesi kedua. Silakan Pak Agus Purnomo atau Pak Rifki bisa ya, langsung. Ini mungkin saya awali buat teman-teman. Jadi kita membuka S1 yang full online, teman-teman. Tolong dibantu untuk direkomendasikan, misalnya ada kenalan. Jadi kita mengambil sesi khusus di sini biar teman-teman lebih mengerti juga. Jadi di sini ada Bapak Rifki, Kaprodi kita, Kepala Program Studi S1. Bagi teman-teman yang tahu orang yang membutuhkan S1 yang full online, bisa kontak kami. Silakan. Saya sudah buka. Pak Rifki atau Pak Agus PS, silakan. Kebetulan saya Bu Risa. Oh, Pak Nizar. Silakan Pak Nizar. Nggih, matur nuwun Pak Agus Rahman dan Bu Risa, Bu Rektor. Jadi selamat malam teman-teman semuanya. Saya di sini mewakili Pak Rifki dan Pak Agus dari Prodi S1 Manajemen. Jadi senang sekali bertemu dengan teman-teman sekalian pada malam hari ini, sekalian ikut mendengarkan sebenarnya Bu Rektor. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nizarul Katama, jadi saya mewakili Prodi, saya sebagai Sekprodi kebetulan di Asia kurang lebih sudah 5 tahun ini. Nah, sekilas info, jadi sesuai intro yang sudah diberikan oleh Bu Tere, bahwasanya ada jurusan baru di Prodi Manajemen, tadi sempat disinggung sama Bu Rektor juga, namanya S1 Online Digital Marketing. Nah, dari nama ini kelihatan ada beberapa kelebihan Bapak Ibu yang bisa kami tawarkan. Jadi yang pertama adalah full online, jadi artinya kelas akan dijalankan secara online sejak awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan, dari semester awal hingga semester akhir. Nah, ini tentu akan menarik bagi Bapak Ibu yang ingin kuliah tapi terkendala waktu dan jarak. Kemudian yang kedua adalah konsentrasinya itu digital marketing. Jadi sebuah konsentrasi yang lagi happening juga. Nah, nanti ditambah juga akan ada pemateri-pemateri dari kalangan praktisi yang kompeten untuk ikut hadir di S1 online digital marketing ini. Kemudian untuk akreditasinya itu akreditasi B, jadi sudah B sejak tahun 2020. Nah, jika Bapak Ibu atau teman-teman di sini ada yang tertarik, bisa menghubungi nomor kontak yang ada di brosur, bisa ke Mas Elif atau ke Mas Yohanes. Saya kira itu teman-teman sekalian dan Bapak Ibu sekalian, sekilas infonya. Terima kasih pada Pak Agus Rahman juga yang sudah memberikan waktunya untuk promo S1 online digital marketing ini. Matur nuwun Pak Agus. Ya, baik. Boleh ada sesi tanya jawab Pak Nizar? Mungkin ada sebenarnya kalau yang menyampaikan pertanyaan. Yang tanya jawab sepertinya bisa langsung menghubungi ke nomor Mas Elif itu, nggih. Oh, ini ada yang resen Pak Nizar. Nggak apa-apa, silakan Pak. Kalau ada yang tanya satu silakan. Nggih. Ini Pak Khairul, sebentar. Ada ya, tadi ada yang, silakan Pak Khairul. Saya lihat raise hand ya Pak Khairul. Nggih, monggo Pak. Silakan Bapak Ibu, mungkin Anda ada yang sampaikan. Ini program baru Pak ya, digital marketing full online. Nah, ini ya Pak, saya bacakan. S1 online tiap hari ataukah hari tertentu. Ini dari atas nama Ibu ya, Ibu Nuryani Harahap.
Silakan Pak Nizar. Jadi S1 online setiap hari ataukah hari tertentu mungkin masuknya Pak Nizar? Oh, untuk jadwal perkuliahannya nggih. Jadwal Ya, Pak. perkuliahannya untuk sementara ini Senin sama Rabu malam, Bapak. Nggih. Untuk harinya. Sampai Rabu Pak ya, Senin, Selasa, Rabu Ya, malam. Senin, Selasa, Rabu malam, nggih. Pukul 18, sekitar pukul 18 ya Pak Nizar? Nggih, pukul selepas maghrib, nggih. Pukul 18 mulai jam 6, nggih. Jadi Selasa Rabu Bapak. Selasa, Rabu. Dan ini sebenarnya program kita online yang kedua. Tahun lalu kita nyoba untuk program TI yang full online. Jadi tahun lalu kita sudah mulai yang IT. Jadi kalau TI itu berarti banyak programmingnya. Tapi salah satu feedbacknya agak susah kalau kita full online dan programming. Jadi akhirnya kita develop juga yang manajemen yang sepertinya lebih cocok untuk pembelajaran distance learning. Kalau yang saat ini S2 boleh kuliah lagi Pak Nizar ya? Waduh, sudah S2 mau S1 lagi, bingung di jalan Iya. Monggo Bapak. Nggak perlu Pak, nggak perlu. Malah mengganggu Bu ya. Oh ini ada pertanyaan lagi Pak Nizar, saya bacakan dari Pak Khurul Amin. Beliau ini aktif ya pertanyaan. Bisa semua jurusan kah Bapak? IPA, IPS, Bahasa, atau jurusan tertentu dari SMK? Gitu Pak. Oke, bisa Bapak Ibu untuk jurusan apapun, Pak, ya? Bisa. IPA, IPS, Bahasa, atau jurusan apapun di SMK bisa Pak ya? Bisa. Kalau ada boleh di-share Pak di Zoom untuk flyernya. Siapa tahu ada dari Bapak Ibu hari ini memiliki keponakan atau adik, saudara, siapa tahu berminat. Saya sendiri juga berminat Pak sebetulnya. Oke, monggo Pak Gus Rahman daftar lagi. Jadi ini randonya kita, karena ini ada pertanyaan lagi Pak Nizar. Nah ini dari Pak Ganda, MPSH, MMCHR. Wah banyak ini ya. S1 online apakah ada open lecture seperti S2 malam ini Pak? Jadi S1 yang online apakah ada open lecture seperti S2 malam ini? Untuk open lecture mungkin bahasanya bukan open lecture nggih Bapak, tapi seminar itu 2 minggu sekali. Jadi Jumat malam. Sementara ini infonya nggih. Jumat. Nggih. Masa kuliahnya berapa semester, Pak? Masa kuliahnya normal Bu Risa. Kalau ini ada pertanyaan Pak. Saya ini ada Pak Ahmad Rifai, masa kuliah berapa semester? 7 semester Pak jawabannya. 7 semester. Kalau normalnya 7 semester, kalau tepat waktu dan menyelesaikan tugas akhir. Tugas akhirnya tidak harus skripsi, kita bisa gantikan dengan jurnal ataupun opsi lainnya. Nggih, matur nuwun Bu Risa. Pak jawab no, Pak. Sudah dibantu dijawab. Kalian. Kayaknya udah cukup ya. Mungkin silahkan teman-teman bisa kontak ke flyernya mungkin bisa di-share Pak. Dan ini bisa kontak nomornya Mas Arif boleh diketik deh buat teman-teman biar lebih mudah. Apa mungkin Pak Agus bisa sharingkan? Ya gitu. Oh iya. Terus. Oke, saya ketikkan Bu. Siap Pak. Berarti kita break ya Ibu. Sampai dengan pukul 20.10. Silakan Bapak Ibu kalau ingin break. Mohon tidak meninggalkan Zoom. Kita bergabung lagi tepat pukul 20:10. Terima kasih. Selamat beristirahat. Selamat malam. Sukses untuk kita semua. Amin. Playing level field. Jadi semuanya itu ada di tempat yang sama, di mana ada sebuah perubahan yang besar. Semuanya starting point-nya sama. Perusahaan yang sangat besar dan perusahaan yang sangat kecil akan mempunyai
hal-hal yang sama yang akan mereka hadapi gitu. Dan because we are in the same level field, nah ini bagaimana kita berusaha, kita effort kita ini akan kelihatan sekali dari sini gitu. Bagaimana kita bisa beradaptasi ke depannya. Dan ini pertanyaannya sebenarnya how do we capture the opportunity and thrive? Bagaimana sebenarnya kita mengambil kesempatan ini dalam perubahan untuk bisa thrive atau bisa lebih hebat daripada yang sekarang, lebih unggul daripada teman-teman, meskipun ada perubahan yang besar yang terjadi. Nah, ini kita kembali ke realita, tidak semua perubahan akan berhasil, banyak yang tidak berhasil. Kalau kita bilang sebenarnya dari kita nyoba 10 gagal itu pasti. Bagaimana sebenarnya pertanyaannya kita bisa meminimize risk atau memaximize result. Jadi meminimalisir resiko atau memaksimalkan hasil. Nah, ini mungkin teman-teman yang sudah bekerja pasti sudah merasakan. Kalau misalnya kita ada melakukan sebuah perubahan, tidak semuanya jalan. Saya pun di Institut Asia kita mencoba beberapa perubahan yang dilakukan, tidak semuanya jalan. Meskipun bukan berarti tidak ada pembelajaran yang didapatkan. Tapi kalau kita mencoba sesuatu pasti ada resikonya dan pasti ada hal yang mungkin kadang-kadang tidak jalan, akhirnya tidak dilanjutkan, itu pasti ada. Nah, ini yang pertama itu untuk yang pertama celebrate mistake atau mempunyai sebuah kultur inovasi di mana kita itu memperbolehkan atau kita merayakan kesalahan. Bukan berarti kalau kita mempunyai kesalahan yang sama dilakukan 3 kali terus-terusan itu kita oke dengan hal tersebut. Nah, itu bukan. Maksudnya apabila kita melakukan sebuah kesalahan atau kita mencoba sesuatu yang baru, bagaimana kita bisa mengapresiasi hal tersebut. Mengapresiasi bagaimana kita mencoba, meskipun gagal kita mencoba ulang. Kalau teman-teman lihat di kiri, mencoba ulang, akhirnya mungkin gagal, mungkin sukses. Misalnya sukses ya bagus. Kalau gagal ya diulangi lagi sampai akhirnya mencapai sebuah kesuksesan. Mungkin teman-teman familiar juga dengan proses iterasi, bagaimana kita bisa mencoba sesuatu yang baru yang bisa membuat kita lebih sukses. Nah, ini kalau misalnya di startup itu biasanya terkenal dengan pivoting. Ini sangat sekarang lumayan hot ya kalau di dunia startup. Oh, pivot dari perusahaan yang sebelumnya adalah perusahaan A menjadi perusahaan B gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Konsula, dulu kalau teman-teman tahu sekarang Lemonilo, ini mungkin teman-teman ada yang makan mie-nya Lemonilo, mungkin ada yang tahu teman-teman, ada yang bisa komentar atau mungkin ngasihin emoticon, mungkin suka Indomie tetapi merasa kurang sehat akhirnya beralih ke Lemonilo. Sekarang sangat terkenal dengan mie hijaunya, sebelumnya menjadi platform. Nah, founder Lemonilo ini adalah 2 dari 3 foundernya itu adalah anak Harvard, lulusan yang sama, batch-nya sama dengan saya. Tapi mereka satu program pemerintahan, jadi program dari sekolah kepemerintahannya mereka, dan yang satunya dari hukum. Akhirnya mereka bekerja sama membuat Lemonilo ini yang akhirnya sekarang jadi salah satu top startup yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, menariknya tahun 2015 saat saya lulus, mereka itu ide pertamanya adalah membuat sebuah bisnis yang bernama Konsula. Mereka mencari dokter buat janji online. Dan ini kalau teman-teman mungkin sekarang udah familiar dengan Halodoc, pada saat 2015 itu tidak jalan karena mungkin kesempatan dan timingnya yang tidak pas gitu ya. Kalau mungkin sekarang Halodoc pas waktunya semua harus di rumah, waktu itu belum perlu. Akhirnya mempunyai masalah dengan perizinan dan lain-lain, ada dicoba berapa saat dan akhirnya mereka berubah pivoting, tetap kesehatan tetapi sama sekali tidak ada hubungannya. Nah, ini salah satu gambaran pivoting. Bagaimana berubah dari suatu hal ke hal yang lain gitu ya. Dan ini melihat diterima market atau tidak. Kalau misalnya tidak, ya udah kita berubah aja untuk berubah perusahaan. Ini malah ide perusahaannya sangat berbeda gitu ya. Dan mungkin kita sering merasa kalau kita di perusahaan yang lebih tradisional, wah ini cuma buat startup doang. Ini kan startup, mereka di-funding oleh perusahaan besar, mereka bisa melakukan itu. Tapi sebenarnya itu adalah pemikiran yang mungkin kurang pas. Karena pivoting sendiri itu sudah susah gitu ya, sudah lama banget. Dan oftentimes it's not the first try that succeed. Seringkali
percobaan pertama itu bukan yang sukses gitu. Ini ada beberapa contoh. Twitter sebelumnya itu adalah audio atau podcasting platform. Mereka akhirnya berubah karena foundernya melihat ada sebuah opportunity. Twitter itu sebelumnya digunakan dalam sebuah perusahaan saja, tapi akhirnya karena melihat itu opportunity dirilis untuk publik dan akhirnya jadi besar banget. Lalu Nintendo, ini perusahaan yang tradisional, sebelumnya macam-macam banget, pernah jadi ramen noodle manufacturer, dan akhirnya sekarang masuk ke Nintendo Gaming ya, teman-teman mungkin yang kurang familiar gaming Nintendo. Ya, jadi dari ramen noodle jadi one of the biggest gaming company kan gitu. Instagram sebelumnya Bourbon for Start, jadi seperti Foursquare app, jadi mereka bisa login dan tahu di mana gitu ya, seperti Foursquare kalau teman-teman familiar. Nah, ini yang menarik, Starbucks sebelumnya bukan seperti Starbucks yang kita tahu di Indonesia. Sebelumnya mereka menjual coffee makers. Jadi ini awal-awal waktu di Seattle, makanya kalau teman-teman mampir ke tokonya Starbucks di Seattle, tokonya sangat kecil, tidak seperti Starbucks yang banyak tempat duduknya. Di sana cuma ada satu stall doang dan orang bisa beli kopi di sana. Karena sebelumnya mereka menjual coffee makers dan coffee beans. Lalu setelah dilihat bahwa ada opportunity untuk sebuah konsep baru, jadi ada ambience kita duduk di kopi, itu menjadi sebuah kebiasaan baru, akhirnya dirubahlah oleh Howard Schultz, CEO-nya Starbucks, untuk akhirnya menjadi sebuah coffee experience yang kita akhirnya bisa minum setiap hari, datang ke sana, dan menjadi Starbucks yang sekarang. Jadi sebenarnya pivoting, perubahan itu bukan sesuatu yang baru, dan banyak sekali nggak harus technology companies, tapi perusahaan-perusahaan pun melakukannya, melihat apa sih sebenarnya yang diperlukan dan akhirnya shifting untuk mendapatkan sweet spot itu gitu. Lalu yang kedua, finding synergy. Apakah ada partner yang dapat saling menguntungkan? Kalau kita sekarang bilang satu orang itu tidak cukup untuk sukses, harus perlu kombinasi dari beberapa orang, kolaborasi dari beberapa pihak untuk kita bisa menemukan sebuah kesuksesan. Nah, ini apakah ada kita bisa menemukan seseorang yang bisa bersinergi dengan kita gitu. Bisa, maksudnya apa bersinergi? Kalau ini 1 + 1 lebih dari 2 gitu. Nah, itu berarti ada sebuah sinergi yang terjadi. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, nah itu ya biasa. Jadi misalnya saya mengerjakan sesuatu dengan ini, mungkin tadi ada Pak Rafael mengerjakan sesuatu, kita sendiri-sendiri mengerjakan mungkin project expo misalnya, saya mengerjakan sendiri, Pak Rafael mengerjakan sendiri, hasilnya mungkin bagus dan bagus. Tapi kalau kita gabung dan kita bekerja sama untuk membuat expo, bisa ternyata sangat besar dan bisa internasional, misalnya seperti itu. Jadi bagaimana kita menemukan kolaborasi yang lebih baik untuk mendapatkan hasil yang lebih daripada kita bekerja sendiri-sendiri. Nah, ini contohnya, zaman sekarang itu udah banyak banget opportunity, kompetitor nggak selalu jadi kompetitor. Dulunya yang Mokapos, kalau teman-teman tahu POS system, jadi point of sale system, yang banyak digunakan oleh UKM-UKM, sebelumnya salah satu kompetitornya mereka adalah Gobis. Jadi Gobis ini salah satu anak bagian dari Gojek. Jadi mereka membuat POS system juga, sebelumnya adalah kompetitor. Setelah itu akhirnya Mokapos dibeli oleh Gojek dan akhirnya Gobis ini ditutup dan akhirnya mengakuisisi Mokapos. Jadi kompetitor nggak selalu jadi kompetitor, kadang-kadang kita bisa bertemu dengan orang, berkolaborasi dan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik di zaman sekarang ini. Lalu yang nomor 3 itu adalah finding the right balance. Bagaimana kita bisa mempunyai sebuah keseimbangan tepat antara emergent strategy dan deliberate strategy. Maksudnya apa? Ini tadi yang sempat saya ceritakan sama pertanyaannya Pak Rafael. Sebenarnya ini yang menarik. Jadi emergent strategy itu apa? Kalau gampangnya, deliberate strategy itu adalah tadi cerita saya, kalau saya punya goal yang jelas. Waktu teman-teman tanya seseorang siswi SMA, tanyain mau jadi apa? Saya mau jadi dokter bedah, wis jelas, sudah jelas. Mereka sudah tahu plotting ke depan akan
4 tahun di sekolah dokter, 4 tahun spesialis, harus bekerja 2 tahun, setelah itu jadi masuk ke rumah sakit, dari rumah sakit mereka bisa membuka praktek sendiri, nah itu sudah jelas jalannya. Itu goalnya sudah jelas dari pertama sampai akhir, dan itu dinamakan deliberate strategy, jadi mempunyai strategi yang jelas. Dan ini di develop sebenarnya emergency strategy dan deliberate strategy, termnya oleh profesor di Harvard yang namanya Clay Christensen, sangat terkenal sebagai salah satu guru manajemen yang melihat mengenai disruptive management gitu. Dan dia bilang ada sebuah strategi yang deliberate yang jelas dari pertama sampai akhir, ada strategi yang emergent. Maksudnya gimana? Ini kalau teman-teman lihat di gambar, ini adalah emergent strategy, di mana kita mempunyai starting point dan goal itu tidak selalu jalannya lurus, tidak harus jelas dari pertama ada. Tapi kita itu melihat opportunity apa yang ada di sekitar kita dan mengambil opportunity tersebut. Bukan berarti teman-teman nggak punya goal, bukan itu. Tetapi bagaimana kita bisa melihat kemungkinan, bukan kemungkinan, opportunity yang ditawarkan oleh orang lain yang akhirnya itu bisa kita ambil. Lucunya, Clayton Christensen sendiri itu hidupnya sangat tidak lurus. Jadi waktu itu dia bilang di bukunya bahwa dia ingin menjadi seorang jurnalis writer di New York. Tapi selama dia bekerja nggak pernah jadi jurnalis writer. Akhirnya ditawarin kerjaan oleh temennya, diajakin kerjasama. Akhirnya buka sebuah kerjasama tersebut. Setelah itu dia mau masuk jadi jurnalisme, tidak jadi lagi karena akhirnya dia membutuhkan sebuah pekerjaan lain, ditawari menjadi profesor. Banyak hal-hal yang keluar yang ditawarkan oleh teman-teman sekitarnya, oleh orang-orang yang ada di rekan-rekannya yang mengetahui dia, melihat bahwa ada sebuah potensi baru dan akhirnya diajak kerjasama dan itu diambil oleh dia. Nah, ini dibilang sebagai emergent strategy. Bagaimana kita itu sebenarnya boleh mempunyai goal, tetapi tidak harus kita itu fokus dengan goal itu terus. Dan si Clayton Christensen ini bilang sebenarnya yang paling baik itu adalah mempunyai balance di antara emergent strategy dan emergent strategy dan deliberate strategy. Jadi kalau bisa 50-50, teman-teman tahu 5 tahun ke depan mau apa, tapi tetap terbuka terhadap opportunity yang ada gitu. Ini yang menurut saya menarik. Ini bukunya kalau teman-teman mau lihat, How Will You Measure Your Life? Bagaimana Anda bisa mengukur hidup Anda? Saya bagus banget ini bukunya, boleh kalau teman-teman ada yang mau baca. Dia banyak cerita mengenai kehidupannya dan juga bagaimana kadang-kadang kasus-kasus yang ada di bisnis. Jadi dia karena profesor di Harvard ya, banyak itu dari studi kasus perusahaan dimasukkan ke bukunya untuk menceritakan tentang kehidupannya. Gitu. Jadi menarik sekali. Boleh kalau teman-teman tertarik untuk bacaan tambahan. Dan ya itu balik lagi yang penting kalau kita lihat bagaimana kita find the right balance, menemukan keseimbangan yang tepat di antara emergent dan deliberate ini dalam hidup kita. Nah, ini quote terakhir, ini dari Stephen Covey. Ini mungkin teman-teman juga familiar dari 7 Habits of Highly Effective People. Dia bilang, I am not a product of my circumstances. Saya bukanlah hasil dari keadaan saya. I am a product of my decision. Saya adalah produk dari keputusan saya. Nah, di sini saya mau bilang dari kita menavigate banyak hal, mungkin ada perubahan yang terjadi kepada kita. Bagaimana kita bisa own our experience, kita bisa mengambil keputusan kita itu sebagai keputusan saya sendiri dan mempunyai responsibility atas itu akan jauh membuat hidup Anda lebih bahagia dan lebih fulfilling. Jadi itu aja teman-teman sharing saya hari ini. Boleh silahkan yang mau bertanya. Silahkan, Bapak Ibu. Wah, sudah banyak yang resen, Bu Risa. Mohon izin. Atau saya pilih yang paling awal. Pak Tony ini yang paling lama, Pak Tony. Silakan, Pak Tony. Ya Pak, thank you Pak Agus Pak. Ya, silakan Pak.
tadi saya sudah di chat sih pertanyaan saya. Jadi salam kenal ya Bu Risa ya Bu. Silakan. Ini saya balik lagi mengenai navigating change ini ya Bu ya. Ya bila kita sebagai pedagang nih Bu, contohnya ya, kita ini sudah ingin merubah Bu, dan arahnya sudah perubahan ya, yang memang ingin merubah semua ke arah digital ya Bu. Tapi konsumen kita itu tetap gitu Bu, ingin cara membelinya itu masih konvensional. Intinya dia ingin masih melihat barangnya itu, mendengar kualitas barangnya, dan juga merasakan performanya Bu gitu. Bagaimana ya cara merubah habits konsumen tersebut? Jadi sebetulnya secara jualan ini saya itu di produk retail itu di motor ya Bu ya, otomotif gitu. Kita sudah coba untuk menggunakan cara-cara CRM. Terus lagi cara mengundang orang dengan kita melihat database kita, RO segala macam gitu. Kita sudah coba pakai Instagram, kita coba pakai Facebook gitu. Tetapi untuk kemarin kemarin itu COVID masih cukup tinggi ya Bu ya. Kalau untuk saat ini kan sudah melandai lah ya. Itu akhirnya konsumen itu balik lagi ke habits yang lama gitu. Jadi penjualan kami memang terbagi atas 2 ya Bu, dengan cara ATL dan BTL gitu. Nah ATL kemarin itu cukup tinggi, tetapi sekarang mulai lagi customer itu betul-betul ingin melihat unit, ingin mendengarkan performance segala macam, jadi harus datang lagi gitu Bu ke showroom atau dealer gitu. Nah ini jadi Otomotifnya apa ya Pak ya? Mobil kah? bukan Bu, sepeda motor Honda Bu. Nah itu rata-rata kita melihat ya customer-nya memang masih menengah ke bawah gitu. Nah saya entah ya apakah dari bawah ini kita bisa kerek untuk intinya kita kerek ya untuk lebih digitalisasi gitu ya, cukup dari rumah kita bisa penjualan secara kredit atau tunai, tinggal kirim aja ke rumah, persyaratan pun bisa semua pakai digitalisasi gitu ya. Tetapi aneh ya, balik lagi sehingga untuk market sekarang seperti lama lagi gitu, balik lagi harus datang melihat segala macam. Nah ini yang terjadi gitu Bu, kalau bisnis-bisnis seperti ini bagaimana ya Bu, jadi kita keterbelakangan lagi gitu sih Bu Risa. Thank you ya Bu ya. Terima kasih Pak. Kalau personal point of view ya Pak ya, menurut saya sebenarnya tidak balik teman-teman mau melihat unit lagi untuk otomotif ya Pak, itu bukan tanda keterbelakangan juga, karena menurut saya sebenarnya sebagai penyedia jasa atau servis kan sebenarnya tugas kita adalah membuat sebuah customer experience yang paling bagus kan gitu. Bagaimana mereka bisa kalau untuk Bapak bisa merekomendasikan orang lain untuk beli di tempat Bapak kan gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya teknologi itu sekarang yang Bapak punya bisa mengkomplement, bisa mempermudah experience orang-orang. Mungkin ada yang prefernya untuk datang ya karena ya bagi Bapak tadi cerita kliennya sepertinya middle to low income, pasti ini bukan uang sedikit kan gitu. Jadi kan pasti mereka kepingin pasti untuk membelinya gitu, melihat dulu barangnya. Jadi sebenarnya menurut saya teknologi tidak harus menggantikan full. Kemarin mungkin benar-benar menggantikan full itu karena terpaksa dan mereka nggak bisa datang. Tapi bagaimana pemikirannya itu difokuskan sekarang terhadap memudahkan dan meningkatkan customer experience, Pak. Jadi mungkin mempermudah, sekarang ada bagian online-nya, Bapak bisa nggak usah antri, atau mungkin yang lain saya nggak tahu, sudah memilih barangnya waktu di showroom sudah ready, bisa dipakai. Sebenarnya kan penggunaan teknologi yang bisa kita lihat dari situ, Pak. Gitu. Jadi kalau pandangan saya sih tidak harus teknologi itu full menggantikan, malah sebenarnya kita lihat gimana bisa mengkomplement yang ada biar Bapak lebih unggul daripada distributor yang lain, gitu sih Pak. Jadi tetap biarkan berjalan ya Bu, bisnisnya seperti itu ya Bu ya. Kan kita juga ingin meningkatkan ya Bu, kalau secara efisiensi mungkin lebih ke digital ini kan lebih murah ya Bu, ketimbang
kalau kita promosi lewat langsung promosi-promosi di mall atau apa gitu, kita sewa tempatnya pun sudah cukup mahal ya sekarang exhibition ini gitu. Nah, memang customer itu terkadang cenderung suka yang seperti itu gitu. Kemarin di Gias contohnya Bu di Jakarta itu, waduh, yang datang luar biasa ya. Sedangkan kita mempersiapkan juga media digitalisasi, intinya kita buat Zoom, orang akan melihat tuh ke arah sana, mau unit misalnya mobil apa, motor apa, kendaraannya seperti apa gitu. Nah, kecenderungan orang memang masih suka datang gitu, malah berbondong-bondong menyerbu gitu tempat exhibition-nya. Itu sih yang kalau saya ngelihat dari perubahan saat ini, ya plus minus ya. Kemarin kita berpikir dengan adanya COVID, semua berakhir, ternyata digitalisasi lebih bagus gitu. Tapi dengan adanya sudah normal ini, maksud saya, pertanyaan saya, apakah itu ketertinggalan gitu, balik lagi ke basic, atau memang habit orang itu emang agak susah dirubah ya gitu. Kan kita melihat dari sisi bisnisnya gitu Bu. Iya, ya, saya sebenarnya ini kasus yang agak mirip dengan tadi saya sempat cerita kalau sebelumnya waktu pandemi kita banyak mengirimkan mahasiswa ke luar negeri online, jadi wah semua tiba-tiba mahasiswa di luar negeri kita wah banyak banget gitu. Terus tiba-tiba sekarang harus offline, tidak diterima kan gitu, sebenarnya agak mirip ya Pak ya. Betul. Kalau saran saya, kalau saya bilang sih sebenarnya mungkin saya nggak bisa memberikan langkah-langkah 1, 2, 3 step yang jelas banget ya, karena saya juga bukan di industri otomotif. Tapi kalau menurut saya ke depannya melihat balik lagi, pasti kalau barang-barang yang berbau mahal atau cukup ekspensif seperti otomotif yang bakal dipakai lama, menurut saya pasti akan ada sisi sisi offline-nya sih Pak, menurut saya gitu. Jadi bukannya terus tapi dibiarkan gitu aja, ya udah dibiarkan, bukan gitu sih, tapi bagaimana sekarang mulai menunjukkan kalau Bapak sudah punya platform, maksudnya dari sisi consumer itu sebenarnya keunggulannya apa? Kalau mereka kepingin tahu dengan lebih detail, apakah bisa melihat speknya dengan detail, nanti waktu mereka mau test drive baru ke showroom, mungkin seperti itu. Jadi keunggulannya ditunjukkan Pak. Even menurut saya sangat oke kalau misalnya di tempat exhibition atau Bapak lagi show itu membawa tablet dan menunjukkan aplikasi yang Bapak sudah buat gitu, agar tidak sia-sia ya. Maksudnya keunggulannya di mana? Kan itu orang-orang perlu, kalau hal baru kan perlu diedukasi ya Pak, untuk merasakan kenyamanannya. Nah kalau misalnya mereka tidak tahu, tidak nyaman, dan tidak terpaksa untuk itu, pasti akan kembali ke jalan yang sebelumnya gitu, yang lebih mereka tahu. Jadi ya mulai diintroduce dan dilihat keuntungannya itu apa. Dan kalau dalam inovasinya Bapak, mungkin ya dilihat apakah versi digitalnya ini worth it atau tidak untuk diperjuangkan terus-menerus gitu. Keunggulannya sebenarnya apa gitu. Kalau memang keunggulannya banyak ya udah di-push terus ke consumer dan malah ditunjukkan saat di showroom. Kalau kurang ya mungkin dilihat sebenarnya apa sih yang bisa ditambah jadi value added buat orang-orang. Gitu sih, Pak. Intinya tidak berhenti berinovasi ya, Bu ya. Iya Pak, tetap harus mencoba Pak. Gimana kita harus. Oke. Tapi jangan dibuang aja, dianalisa lah Pak, dicoba dan di trial and error, menurut saya gitu sih. Oke, thank you Bu Risa. Thank you Pak. Cukup Bu Risa? Jelas Pak Tom Didi ya? Pak, thank you Pak. Banyak sekali chat. Bagaimana Bu Risa? Dilanjutkan pertanyaan kedua. Nah, yang sudah resen yaitu Pak Budi Marjuki. Salam Pak Budi, kenal. Ya. Bisa bertemu lagi. Pak Budi. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Agus, Bu Risa, dan para dosen, juga para mahasiswa Institut Asia. Izinkan saya bertanya, di dalam navigating change ini ya Bu ya, di dalam kultur perusahaan itu kan ada beda-beda ya Bu ya. Mungkin ada yang menganut klan, ada yang autokrasi. Nah, bagaimana mengarahkan yang mungkin sekarang ini dituju ke arah market gitu ya, market culture ya. Nah, kebetulan kalau misalkan di Institut Asia ini kan Bu Risa sebagai pimpinan yang paling muda ya. Jadi
mengetahui kan arahnya tuh secara jelas dan bisa melihat ke depan itu bagaimana kita harus cepat gitu menanggapi keadaan yang sekarang. Nah, di beberapa perusahaan itu nampaknya kan yang masih jadi pemimpin itu para senior ya biasanya. Nah, para senior ini kan untuk bergerak secara cepat juga menurut saya belum tentu bisa ya. Tentunya harus didukung oleh yang di bawahnya yang mempunyai pemikiran terbuka dan mau untuk berubah gitu. Nah, bagaimana Bu memanage keadaan yang seperti ini? Kalau di tempatnya Bu Risa ya mungkin tantangannya adalah orang-orang yang di bawahnya Bu Risa yang senior yang diajak untuk berubah gitu ya, seperti itu. Itu aja Bu, terima kasih. Ya, sudah Pak Budi? Ya, terima kasih. Silakan Ibu Risa. Thank you Pak Budi. Jadi mungkin ini pertanyaannya bagaimana caranya mengajak berubah teman-teman yang mungkin sudah kalangan dinosaurus gitu ya. Kok saya jahat ya. Tapi yang kalangan yang lebih senior gitu ya. Dan tidak mempunyai keinginan untuk berubah. Menurut saya tidak semua orang yang berumur itu pemikirannya tertutup untuk perubahan, Pak. Malah ada beberapa instansi yang menurut saya orangnya sangat senior tapi sangat terbuka terhadap perubahan. Malah mungkin lebih nge-push perubahan daripada saya gitu. Nah, kalau Bapak ada di perusahaan atau mungkin ada teman-teman yang di perusahaan yang keadaannya adalah pemimpinnya tidak mau berubah, dikasih tadi mungkin juga diberikan masukan tidak mau. Menurut saya ya ini balik lagi dalam kultur perusahaan yang berbeda-beda tadi kan Bapak sempat bilang. Kalau dalam keadaan seperti ini menurut saya pasti ada cepat atau lambat kompetitor yang bisa lebih unggul. Menurut saya gitu sih Pak. Nah, menurut saya sih kalau tadi saya sempat bilang mencari interest atau what's in it for me-nya, nah ini balik lagi sebenarnya kalau kita mau mempersuasi seseorang, bagaimana cara kita mempersuasi tersebut, ya itu balik lagi ke situ Pak. Jadi kita mengkomunikasikannya bagaimana, asal tujuannya bagaimana bisa mempersuasi ke arah yang diinginkan gitu. Menurut saya banyak sekali pertikaian di perusahaan itu yang terjadi karena komunikasi yang kurang baik gitu. Padahal dua-dua keinginannya baik tetapi tidak dikomunikasikan akhirnya menjadi kesenjangan gitu Pak. Mungkin misalnya saya dengan Pak Agus gitu, kita sama-sama S2 banyak muridnya, tapi cara saya berbeda dengan cara Pak Agus, akhirnya bertentangan gitu. Nah, balik lagi open communication menurut saya Pak. Jadi open communication dengan arahan yang jelas, tahu mau kemana arahannya gitu, dan melihat dari sisi common interest perusahaannya apa yang lebih baik, yang bisa membuat lebih baik gitu sih Pak. Jadi ngomongnya bukan lagi Pak Agus ini kenapa kok ngajak mahasiswa ketemu malam-malam untuk meeting malam-malam? Kita kan biasanya bisa Zoom itu siang-siang, misalnya seperti itu. Nah, mungkin kebalikannya saya juga bisa diberikan itu, tapi daripada seperti itu dibalikkan ke case-nya lagi untuk kita sama-sama meningkatkan kualitas, bagaimana caranya gitu kan? Untuk kita sama-sama mahasiswa kita ternyata banyak yang suka untuk Zoom dan berdiskusi malam hari karena pekerjaannya longgar, tidak bekerja. Nah, beda cara berkomunikasinya gitu sih Pak. Jadi open communication, common goals, mungkin itu ya Pak ya dari. Baik, terima kasih. Begitu Pak Budi, cukup jelas sekali Pak Budi ya. Durasi waktunya masih panjang, sekitar 9 menit ya Bu Risa. Ini sambil membaca. Iya. Ini saya bacakan chat dulu Bu. Ada yang resen, ada yang chat. Saya bolak-balik. Sekarang dari pertanyaan Bu Nuryani. Oh ini ada curhat. Salam kenal ya Bu Risa. Pertanyaan saya, apa saja alternatif perubahan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas ke depan di usia 40-an? Kepinginnya tidak mau terlalu berpikir jauh depan. Tapi di satu sisi juga tidak bisa tutup mata tanpa ada persiapan untuk menjadi pensiun ya. Ini agak curhat. Silakan Ibu. Jadi ada alternatif perubahan menjelang umur 40-an gitu ya. Dan ada semacam persiapan ya untuk pensiun. Silakan.
Terima kasih Bu. Menurut saya ini sebenarnya mirip dengan apa yang tadi saya sharingkan terakhir mengenai emergent strategy. Nah, ini pertanyaannya bagaimana kita mendapatkan opportunity tersebut, kan sepertinya gitu ya Bu ya. Planningnya nggak usah terlalu jauh ke depan, tapi bagaimana kita mendapatkan opportunity yang bisa membawa kita ke depannya. Jadi kita inilah ada persiapan untuk pensiun atau mungkin juga mempunyai kemajuan dalam karir. Kalau menurut saya sebenarnya untuk mendapatkan opportunity itu yang paling jitu adalah untuk meningkatkan network Bapak Ibu gitu. Maksudnya gimana? Selama ini saya merasa kalau orang tanya bagaimana caranya mendapat kerjaan, sebenarnya cara yang paling mudah itu kalau Bapak atau Ibu tahu orang yang ada di dalamnya. Dan kalau mereka maker itu wah jauh lebih cepat dan langsung mungkin kadang tidak perlu interview gitu. Jadi menurut saya kembangkan network-nya Ibu. Jadi bagaimana Ibu bisa tahu lebih banyak orang, tapi saat tahu lebih banyak orang secara deliberate atau secara sengaja mengkomunikasikan keunggulannya Ibu di mana, keahliannya Ibu, dan keinginannya Ibu seperti apa. Nanti orang-orang yang mengetahui hal itu akan attract ke Ibu gitu. Maksudnya gimana? Misalnya Ibu tertarik dalam arts gitu ya, misalnya tertarik dalam menggambar atau membuat kerajinan tangan. Nanti bila Ibu mengatakan itu secara deliberate dan benar-benar dikatakan, misalnya ada kebutuhan, oh kok saya perlu orang yang kreatif ya? Pasti temannya Ibu akan bilang, oh ini loh, teman saya ada yang suka kerajinan tangan. Jadi kalau Ibu mengatakan itu secara lugas, secara real, itu keahliannya Ibu, hobinya Ibu, orang akan lebih ingat gitu. Dan menurut saya untuk meningkatkan opportunity Ibu yaitu perlu meningkatkan network dan meningkatkan exposure Ibu. Bukan hanya saya mengetahui ada seseorang yang bernama Bu Nuryani, tetapi saya mengetahui Bu Nuryani ini ternyata hobinya A dan keahliannya adalah B. Hobinya menggambar, keahliannya memasak misalnya gitu. Nanti kalau saya mau buka restoran, saya kontak ke Ibu. Bu Nuryani apa mau buka restoran sama saya? Maksudnya seperti itu. Jadi perbanyak network, lalu benar-benar katakan Ibu itu keahlian dan keinginannya apa. Begitu Bu, masukan dari saya. Sangat jelas Bu Nuryani ya. Baik, saya lanjutkan. Semoga tidak galau. Yang resen dari tadi adalah Bapak Agus Subagio. Ya, silakan. Disampaikan langsung Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Risa dan seluruh peserta. Jadi waktu awal tadi saya tertarik ini, susah apa sulit? Nah, kebanyakan kalau begitu saya lihat susah gitu ya. Bahkan ada terlalu terlalu apa ya? Oh sangat susah dan lain-lain. Tapi kalau saya sih jawabnya mudah gitu ya kan. Ya kenapa istilahnya saya menjawab itu mudah ya. Bagi saya sesuatu awalan itu istilahnya menggambarkan bagaimana kita ke depan gitu ya kan. Saya berpikir tatkala saya mengatakan itu mudah, maka saya memanfaatkan istilahnya power mind itu bahwa segala sesuatu bisa di goal itu bisa kita dapatkan kok. Nah, selanjutnya saya lanjutkan lagi. Mudah alasannya apa ini Pak Agus? Ya, saya alasan karena kebiasaan dan pengalaman gitu ya kan. Kalau boleh saya sebutkan 5 kalau ini kesimpulan saya pribadi ya. Kebiasaan dan pengalaman. Kebiasaan dan pengalaman akan waktu, kemudian kegiatan itu berulang ya kan, strategi yang tepat, kemudian opportunity yang tentunya nanti akan berkaitan langsung dengan lucky ya, keberuntungan. Saya rasa dari awal tatkala kita itu bisa, mudah gitu ya kan, hal-hal yang positif itu ya saya pahami bahwa usia saya misalnya di usia 54 ini saya harus melanjutkan untuk belajar secara formal S2 gitu kan. Tatkala saya bilang sulit ya nanti ke depan setiap step by step akan kesulitan juga gitu ya kan. Makanya hal sederhana seperti ini harus kita awali dengan sesuatu yang positif saja gitu ya. Itu kalau menurut saya. Bagaimana menurut Bu Risa ini? Itu dari kami. Terima kasih. Tanggapan saja ya Pak Agus. Silakan Ibu Ini Risa. kayaknya saran Pak. Terima kasih. Saran. Mau Tuhan itu mudah. Ya.
Ini tadi itu teman-teman saya rekap aja deh, kebiasaan dirubah pelan-pelan, mencari opportunity, mempunyai positive mindset. Menurut saya itu membantu sih Pak. Kalau misalnya kita mempunyai kebiasaan untuk berkata dengan diri kita sendiri, waduh ini kok susah ya, kayaknya tidak mampu. Itu ada, kalau orang bilang self-fulfilling prophecy gitu ya Pak ya. Apa yang kita omongkan itu akan membawa kita untuk lebih positif atau lebih negatif. Dan menurut saya apa yang Bapak bilang itu jatuh di situ. Kalau kita menyemangati diri kita seperti kita mempunyai supporter gitu kan. Jadi pasti akan lebih semangat. Pas ada kesusahan kita lebih tangguh. Itu Pak menurut saya itu. Itu Langsung Bu Risa ke Bu Yohana, dari tadi sudah resen. Silakan Bu Yohana, dari tadi sudah. silakan Ibu. Silakan Ibu. Bagaimana? Masih di mute, Bu. Masih di mute, Bu Yuna? Atau diketik di chat kalau terganggu koneksi? Atau selewat dulu ya Bu Risa ya? Mungkin Bu Yuna masih mengetik. Nah ini ada lagi pertanyaan di chat dari Pak Ahmad Rifai. Selamat malam Bu Risa, izin bertanya, kebanyakan dari bisnis adalah beradaptasi dengan perubahan untuk berkompetisi. Menurut saya, kita yang membuat perubahan kita sendiri. Contohnya Yamaha, mengedukasi konsumennya bahwa perempuan juga bisa menggunakan motor saat launching new. Pertanyaan saya, bagaimana strategi kita menjadi change setter, bukan hanya sekedar change follower. Ya, itu dari Pak Ahmad Rifai. Silakan Ibu Desa. Terima kasih Pak. Ya, karena menurut saya ini caranya sebenarnya banyak. Karena kita ini kan kalau sudah masuk di bisnis itu unlimited creativity, bisa macam-macam gitu. Bagaimana strategi kita menjadi change setter bukan change follower? Menurut saya kalau misalnya teman-teman mau jadi change follower, change setter itu tidak mudah dan seringkali memerlukan resiko dalam melakukan hal tersebut gitu. Kalau tadi kita ngomongin mengenai minimizing risk, maximizing result, sebenarnya jatuh di situ. Karena kalau jadi follower itu kan mudah, kita sudah tahu orang tertariknya apa, kita mengikuti tren. Kalau kita mau jadi change setter, mau nggak mau kita harus mau mengambil resiko baru. Kita mencoba sesuatu yang baru. Dan kalau menurut saya, bagaimana teman-teman bisa menemukan biasanya ya, banyak orang, teman-teman bisa menemukan solusinya, itu teman-teman merasa yang akan mendapatkan solusi yang baik, itu kalau teman-teman lakukan biasanya bisa jadi change setter gitu. Ini yang menarik, ada kasus popok bayi. Dulunya popok bayi itu kan awalnya di-develop di Amerika, di mana waktu mereka itu masuk ke Jepang, mereka itu masuk di Mamipoko gitu ya waktu itu. Mereka masuk ke Jepang, kalau nggak salah itu Unilever masuk ke Jepang dan mereka nyoba pakai iklan dan di-develop dari Amerika. Gagal total karena mereka memakai memakai banyak hal yang hubungannya itu sangat ke Amerika-Amerikaan gitu. Nah, menariknya ini mereka katanya sih memerlukan 10-20 tahun untuk mengembalikan market mereka yang ada di Jepang karena mereka ada salah marketing gitu. Tapi menariknya waktu mereka masuk ke China waktu itu tidak untuk memakai popok bayi, mereka mengintroduce itu masuk ke dalam dengan menunjukkan riset-riset yang menurut mereka itu dirasa penting oleh orang tua dari Tionghoa. Seperti apa? Katanya kalau misalnya anak-anak pakai popok itu tidurnya lebih lama. Jadi orang tua maksudnya bisa meninggalkan anaknya nggak usah bisa tidur lebih lama juga. Dan yang riset yang menarik yang mereka lakukan katanya kalau misalnya anak-anak itu memakai popok, katanya mereka itu akan lebih nyaman dan brain capacity-nya akan lebih baik 5% daripada mereka yang tidak memakai popok. Ini dari risetnya sendiri ya, dilakukan di Amerika Serikat.
nekat. Saya juga bisa saya cari sih ada artikelnya, menarik. Karena hal tersebut itu kok teman-teman tahu kan biasanya orang-orang keturunan Tionghoa itu sangat sangat ambisius mengenai bagaimana anaknya harus pintar. Nah, karena riset tersebut akhirnya booming sekali pakai popok, jadi pemakaian popok itu naik banget padahal sebelumnya itu belum diintroduce gitu. Nah, balik lagi di sini kalau teman-teman mungkin kita tadi bilang change setter, sebenarnya kalau teman-teman merasa ada sebuah problem atau itu adalah inovasi yang dirasa sangat penting, ada benefit yang besar, nah itu nanti bisa menjadi sebuah terobosan baru gitu. Tapi balik lagi pasti ada resikonya. Jadi ya itu taking risk kalau Bapak mau Pak. Gitu. Jadi taking risk dan mencoba sebuah solusi baru. Menurut saya seperti itu Pak. Semoga menjawab. Mungkin ini ada satu pertanyaan pendek. Ada yang tanya mengenai S1. Mohon maaf. Untuk yang S1 ini gelarnya apa? Saat tamat saya jawab gelarnya itu adalah sarjana SM, sarjana manajemen. Silakan Pak Agus. Masih di mute Pak, kayaknya ini. Oh iya, Bu Yohana, silakan. Terakhir Ibu, kayaknya waktunya sudah mau habis ini. Iya, ini tinggal sedikit. Bagaimana Bu Risa? Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan. Nah, ini ada lagi, saya bacakan saja Bu Risa. Dari Pak Imam Ma'ruf, kita semua sebagai risk taker, buktinya kita bisa punya anak. Oh ya, ini just kidding. Silakan, Bu Yohana. Tinggi ya Pak ya. Apa hubungannya ya dengan punya anak? Iya, jadi maksudnya kita bisa jadi change setter semua Pak. Karena kita semua risk taker, kita bisa jadi change setter. Amin wis. Mungkin Silakan. Udah kalau tidak ada pertanyaan bisa kita. Ada ini apa? Ada. Kalau misalnya ada pesan-pesan terakhir mungkin dari Bu Tere. Silakan Bu Tere, kalau ada sesuatu yang disampaikan Bu Tere. Kalau boleh kita foto aja deh sekali sambil nunggu Bu Tere. Saya yang ngajak deh. Boleh nggak teman-teman yang masih ada buka kameranya, kita foto bersama yang masih tahan sampai jam 8.54. Halo Bu Tere. Mau foto dulu Bu. Itu maaf, satu lagi ya. Itu Pak Budi Marjuki sepertinya tadi sudah mencep-mencep raise hand dan lain tadi sebagainya. Pak Budi sudah dijawab. Oh sudah dijawab ya, sudah baik. Bu Risa, saya sedikit mau iklan sedikit. Foto sih Bu, foto sih baru Ibu iklan. Foto sih. Oke, Mbak admin tolong dibantu foto dulu. Buat teman-teman 130 yang stay sampai jam segini Bu, kita foto. Ya, 3 slide ya Bapak Ibu, jadi jangan open cam semua kata Mbak admin. Silakan dihitung Mbak admin. Oke. Masih satu lagi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Admin. Bapak Ibu, terima kasih Bu Risa hari ini sudah menyempatkan hadir. Saya hanya ingin menyampaikan pesan bahwa minggu depan S2 kita sudah mau jalan dan kami masih memberi kesempatan dalam minggu ini yang ingin apply kami masih buka ya untuk kelas full online dan kelas reguler. Kemudian kami juga masih punya program S1 online Bapak Ibu. Masih ada waktu karena kuliah masih bulan Oktober ya. Tapi kuotanya juga terbatas untuk yang S1 dan tadi dari tim S1 sudah memperkenalkan diri dan memperkenalkan produk S1 offline online-nya Asia. Jadi itu fokus di digital marketing, gelarnya MM, kemudian proses kuliah semua full online ya. Jadi di kampus Asia sekarang punya 2 full online, S1 dan S2. Mengenai activity open lecture, jadwal open lecture sama dengan S2, nanti akan selalu hadir 2 minggu sekali di hari Jumat ya. Kemudian yang S2 perlu Bapak Ibu ketahui bahwa November nanti kita akan mewisuda
91 S2 Magister Manajemen Asia. Oke, tepuk tangan dong. Semua on time kuliahnya 1,5 tahun. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, 1,5 tahun tuh belajar apa aja sih? Emang berkualitas apa? Ya, mengenai kualitas, kami mencoba untuk menyajikan yang terbaik karena Bu Rektor dengan beberapa tim kami selalu membuat sesuatu yang terbaru ya. Jadi memang Pak Tanadi dan Bu Risa mencoba menggali ilmu di luar sana ya. Kemudian kita mengadopsinya segala sesuatu yang berguna untuk kampus kita dan S2 kita langsung buat yang terbaru dalam sajian mata kuliah. Jadi setiap semester kurikulum kita akan selalu ditinjau gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Secara khusus open lecture itu yang paling terupdate ya. Di tempat lain mungkin masih dalam proses untuk membuat seminar, tempat kita sudah tersaji dalam bentuk mata kuliah. Nah, itu yang kelebihan yang kami berikan di program S2. Jadi rasanya semoga Bapak Ibu tidak menyesal tetapi benar-benar mendapatkan benefit dari apa yang sudah diperoleh di program S2 Asia. Itu saja yang ingin kami sampaikan dan kita masih membuka sampai hari Sabtu karena Senin sudah orientasi mahasiswa baru. Oke, itu saja saya kembalikan ke Pak Agus Rahman. Sekali lagi terima kasih Bu Risa dan teman-teman yang hadir. Tadi saya sempat melihat audiens hadir 146 dan sekarang sudah posisi semakin bertambah 1.260. Oke, saya kembalikan ke Pak Moderator, silakan. Terima kasih Bu Tiri. Bapak Ibu tidak terasa kita discuss selama 2 jam. Saya merasa baru saja ikut, ya, sangat menarik materinya. 2 jam terasa seperti 1 jam saja, karena materinya sangat bagus, menarik, penyajiannya juga sangat welcome, ya, banyak share and discuss. Bapak Ibu, kalau misalnya selama penyampaian materi termasuk ada salah kata, salah ucap dari kami, tutur kata, kami mohon yang sebesar-besarnya. Dan Bapak Ibu, sekali lagi kalau belum mendaftar ke mahasiswa atau sebagai mahasiswa Asia, kami masih buka. Terakhir adalah minggu depan. Untuk informasi bisa Bapak Ibu akses di website kami yaitu www.s2.ac.id. Semoga dengan 2 jam ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih Bu Reza atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam, sehat selalu. Amin. Kita tutup dalam hitungan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Dadah.